Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Fernanda. Saya dari kelas 2B PSKM. Di sini saya akan melakukan pengolahan data sesuai dengan soal yang tertera. Langsung saja ke nomor 1. Di sini saya akan melakukan uji beda 2 min sampel independen. Dan langkah yang pertama yaitu di sini saya akan uji kenormalan variabel numerik kadar bakteri. Langkah-langkahnya yaitu klik analis, deskriptif statistik, frekuens. Kita masukkan variabel numerik kadar bakteri. Klik statistik, kita pilih min, standar deviasi, kemudian skewness, continue. Kemudian klik charts, pilih histogram, kemudian show normal di checklist, continue, dan terakhir display dimatikan. Klik OK. Kemudian diperoleh hasil skewness 1,504 dan standar error diperoleh 0,524. Setelah dibagi hasilnya yaitu 2870 atau 2,870. Berarti di sini skewness dibagi standar error hasilnya tidak normal karena lebih dari 2. Kemudian kita lihat histogram. Di sini histogram tidak normal. Jadi kesimpulannya, jika sudah 2 yang tidak normal, berarti distribusi data tidak normal. Karena distribusi data tidak normal, jadi uji yang digunakan yaitu uji Mann-Whitt. Langkah-langkahnya yaitu kita kembali ke data terlebih dahulu, analis, kemudian non-parametric test, legacy dialog. Kita pilih two independent sample. Kemudian tes variabel list diisi variabel numerik yaitu kadar bakteri. Grouping variabel diisi variabel kategorik yaitu penyakit diare atau penderita diare. Kemudian klik define group. Grup 1 diisi dengan angka 1, kemudian grup 2 diisi dengan angka 2. Continue, kita klik OK. Kemudian kita lihat di tabel tes statistik asimsik diperoleh hasil 0,002. Jadi p-value lebih kecil daripada alfa dan keputusan ujinya yaitu ditolak. Berarti ada hubungan. Dan yang terakhir kesimpulannya yaitu secara statistik ada hubungan kadar bakteri E. coli antara penderita diare dengan bukan penderita diare. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Di nomor 2 ini saya akan melakukan uji beda 2 min sample dependent, yaitu variabel yang berpasangan, misal numerik dengan numerik. Sama seperti soal nomor 1, kita akan melakukan uji kenormalan terlebih dahulu.
Setelah melakukan uji kenormalan, variabel sebelum dan sesudah diperoleh hasil normal. Jadi, jika hasilnya normal, menggunakan uji T-dependent. Langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Yang pertama, klik analis, kemudian compare means, kemudian kita klik paired sample T. Kemudian kita masukkan variabel tekanan darah sebelum dan tekanan darah sesudah. Klik OK. Kemudian kita lihat tabel paired sample test. Di sini diperoleh hasil T min 3,024, kemudian DF7, dan sig-nya atau p-value-nya diperoleh hasil 0,019. Karena p-value lebih besar dari alfa, jadi keputusan ujinya yaitu H0 gagal ditolak, berarti tidak ada hubungan. Kesimpulannya, secara statistik, tidak ada hubungan antara tekanan darah sebelum dengan tekanan darah sesudah. Lanjut ke soal nomor 3. Di nomor 3 ini, di sini saya akan melakukan uji beda lebih dari 2 min antara variabel hasil produksi dengan variabel shift kerja. Setelah melakukan uji kenormalan, diperoleh hasil normal. Karena hasilnya normal, uji yang kita gunakan yaitu uji ANOVA. Langkah-langkahnya yaitu pertama, klik analis, kemudian compare means, kemudian kita klik one way ANOVA. Dan untuk dependent list, diisi variabel produksi atau hasil produksi, kemudian faktor diisi dengan variabel shift. Setelah itu, kita klik post hoc, kemudian pilih Bonferroni, continue, kita klik option, kemudian pilih deskriptif, kemudian continue, terakhir klik OK. Di sini kita lihat di tabel ANOVA diperoleh sig atau nilai P yaitu 0,178. Karena nilai P lebih besar dari alfa, jadi keputusan ujinya yaitu H0 gagal ditolak, berarti tidak ada hubungan. Kesimpulannya, secara statistik, tidak ada perbedaan rata-rata hasil produksi di antara ketiga jenis shift kerja, dan kelompok yang paling banyak hasil produknya yaitu shift siang. Lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 ini saya akan melakukan analisis data kategori antara variabel ISPA dengan variabel ventilasi. Karena di sini variabelnya kategorik, jadi kita tidak perlu
melakukan uji kenormalan. Langsung kita ke uji chi-square. Untuk uji chi-square, langkah-langkahnya yang pertama yaitu klik analis, kemudian deskriptif statistik, kemudian klik cross tab, untuk kolom row kita isi variabel ventilasi, kemudian untuk kolom kita isi variabel ISPA. Kita klik statistik, kemudian pilih chi-square, lalu continue, kemudian klik cells. Di cell display ini kita pilih observed, expected, dan terakhir kita pilih row. Continue, kemudian OK. Karena ini tabel 2x2, jadi kita lihat yang continue correction. Dan di sini diperoleh nilai P yaitu 0,021 dan nilai X kuadrat yaitu 5,289. Karena di sini nilai P lebih kecil dari alfa, jadi keputusan ujinya yaitu H0 ditolak, berarti ada hubungan. Dan kesimpulannya yaitu secara statistik ada hubungan antara ventilasi rumah dengan kejadian ISPA pada tingkat kepercayaan. Kemudian nilai OR diperoleh 6, artinya yaitu responden dengan ventilasi rumah tidak memenuhi syarat mempunyai resiko terkena ISPA 6 kali lebih besar dibandingkan dengan responden dengan ventilasi rumah memenuhi syarat. Dan jenis uji chi-square yang digunakan adalah independensi. Lanjut ke nomor 5. Di nomor 5 ini saya akan melakukan uji korelasi dan regresi linear sederhana antara variabel tekanan darah dengan variabel kadar gula. Uji korelasi ini untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel numerik dengan numerik. Baik, kita langsung saja ke langkah-langkahnya. Yang pertama kita klik analis, kemudian korelat, kemudian kita klik bivariat. Masukkan variabel kadar gula darah dan tekanan darah. Setelah itu, klik OK. Kemudian diperoleh hasil nilai R yaitu 0,760. Artinya, hubungannya sangat kuat antara variabel tekanan darah dengan variabel kadar gula yang berpola positif. Kemudian di sini nilai R kuadrat yaitu 0,578 atau 57,8%. Selanjutnya, kita akan melakukan uji regresi linear sederhana. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita klik analis, kemudian regression, kemudian kita klik linear. Masukkan variabel dependent yaitu tekanan darah dan variabel independent yaitu kadar gula darah. Kemudian klik OK.
Di tabel model Sumari, kita mendapatkan hasil R yaitu 0,760 dan R square atau R kuadrat yaitu 0,578 atau 57,8%. Kemudian di tabel ANOVA kita mendapatkan nilai SIG atau P yaitu 0,000 dan kemudian di tabel coefficient kita mendapatkan hasil nilai A atau intercept yaitu 18,095, kemudian nilai B atau slope yaitu 0,780. Untuk persamaan garis regresi yaitu nilai A 18,09 ditambah nilai B 0,760 sama dengan 18,85. Artinya, karena H0 ditolak, berarti ada hubungan linier antara kadar gula darah dengan tekanan darah sistolik. Persamaan garis regresi yang kita peroleh dapat menerangkan 57,8% variasi tekanan darah sistolik atau persamaan garis yang diperoleh cukup baik untuk menjelaskan variabel tekanan darah sistolik. Hasil uji statistik didapatkan ada hubungan yang signifikan antara kadar gula darah dengan tekanan darah sistolik. Kemudian yang terakhir nomor 6. Di nomor 6 ini kita akan melakukan analisis univariat untuk variabel kadar gula darah, kemudian membuat variabel kategori gula darah 1 dengan kriteria 1. Jika kadar gula darah kurang dari sama dengan nilai rata-rata. 2. Jika kadar gula darah lebih dari nilai rata-rata. Dan menghitung berapa jumlah responden yang memiliki kadar gula darah kurang dari sama dengan nilai rata-rata dan berapa yang memiliki kadar gula darah lebih dari nilai rata-rata. Baik, yang pertama kita akan melakukan analisis univariat untuk variabel kadar gula darah terlebih dahulu. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama klik analis, deskriptif statistik, frequency, kemudian kita masukkan variabel kadar gula darah, klik statistik, kita pilih min, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Continue, lalu klik OK. Kemudian diperoleh hasil nilai rata-rata atau min yaitu 152,85 atau bisa kita bulatkan menjadi 153. Kemudian standar deviasi kita mendapatkan hasil 11,6, nilai minimum 130 dan maksimum 171. Kemudian yang kedua kita akan membuat variabel kategori gula darah 1. Langkah-langkahnya yaitu kita klik transform, record into difference, kemudian masukkan variabel kadar gula darah. Di name ini kita tulis gula darah 1. Di label kita isi cut gula darah atau kategori gula darah, kemudian change, kemudian kita klik old and new values, value di sini kita isi angka 1, kemudian di sini
kita klik rank lowest. Karena tadi kurang dari sama dengan, jadi kita isi hasil dari nilai rata-rata tadi yaitu 153. Kemudian ADD kita isi lagi di kolom value angka 2. Kemudian kita klik rank value row highest atau lebih dari. Di lebih dari ini kita isi dengan angka 154. Kemudian ADD continue dan oke. Kita lihat di data, karena ini masih hasilnya dengan desimal, jadi kita hilangkan desimalnya terlebih dahulu. Selanjutnya, di value labels ini kita akan isi dengan angka 1, kemudian labelnya kita isi kurang dari sama dengan nilai rata-rata tadi. Kemudian kita isi lagi value di nomor 2 dan label kita isi dengan lebih dari nilai rata-rata. Baik, seperti ini ya jadinya. Lalu kita klik OK. Kemudian kembali ke data view. Kita lihat di sini. Selanjutnya, kita akan melakukan distribusi frekuensi variabel kategori gula darah 1. Langkah-langkahnya yaitu klik analis, deskriptif statistik, frekuensi. Kemudian kita masukkan variabel kategori gula darah 1. Langsung klik OK. Kemudian untuk hasil dari nilai kurang dari sama dengan diperoleh frekuensi 9% 22,5. Untuk nilai lebih dari nilai rata-rata diperoleh frekuensi 11, kemudian persen 27,5. Kemudian yang terakhir, dari 20 responden yang memiliki kadar gula darah kurang dari sama dengan nilai rata-rata, yaitu berjumlah 9 responden. Kemudian, responden yang memiliki kadar gula darah lebih dari nilai rata-rata, yaitu berjumlah 11 responden. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.